Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Umaira Desvina dengan nomor absen 34 dari kelas A dan nomor NIM 1410620020056. Di sini saya akan menjelaskan revisi mini skripsi kuantitatif saya dengan judul Pengaruh Komunikasi Bisnis terhadap Pembentukan Karakter Kewirausahaan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada bab 1, yaitu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini karena kewirausahaan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan suatu negara, menumbuhkan jiwa entrepreneur sangat penting untuk membangun karakter di dalam jiwa seseorang. Maka semakin majunya zaman, masyarakat ini semakin dituntut untuk peka terhadap bidang kewirausahaan. Dikutip dari portal berita online kompasiana.com, diketahui bahwa jumlah wirausaha di Indonesia yang mengacu pada data yang dimiliki Himpunan Pengusaha Indonesia Muda, jumlah wirausaha di Indonesia itu masih sangat sedikit, yang hanya berkisar 3% dari jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 265 jiwa. 265 juta jiwa. Maka jumlah wirausaha di Indonesia ini tergolong masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dari data tersebut, tentunya jumlah wirausaha di Indonesia harus dapat ditingkatkan agar bidang perekonomian di Indonesia ini semakin tumbuh. Pemerintah juga dituntut untuk turut andil di bidang akademik dan masyarakat. Salah satunya adalah dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang memiliki pengetahuan kewirausahaan dengan melakukan berbagai kegiatan di dalamnya. Salah satunya adalah dengan pengabdian masyarakat. Dengan bekal pengetahuan kewirausahaan ini, diharapkan para pelajar di Indonesia menjadi paham akan pentingnya kewirausahaan baik bagi individu maupun lingkungan sekitar. Semakin hari persaingan dalam dunia kewirausahaan juga semakin sengit sehingga menyebabkan sempitnya kesempatan dalam meraih keberhasilan di bidang kewirausahaan. Hal ini dikutip dari katadata.co.id dengan hasil survei oleh Kemenko UKM pada tahun 2022, yaitu total UMKM di Indonesia mencapai 8,71 unit usaha dengan Pulau Jawa yang mendominasi sektor ini. Tercatat bahwa Jawa Barat menjadi juara UMKM dengan jumlah 1,49 juta unit usaha. Tipis di urutan kedua ada Jawa Tengah yang mencapai 1,45 juta unit. Ketiga, ada Jawa Timur sebanyak 1,15 juta unit. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, tentunya diperlukan adanya penanaman karakter dari segi komunikasi bisnis dalam meraih kerjasama di bidang kewirausahaan. Komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam membentuk kehidupan bersosialisasi dengan lebih baik. Komunikasi bisnis di sini diperlukan sebagai suatu aset dalam menyampaikan suatu gagasan demi mencapai suatu tujuan bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Komunikasi bisnis memiliki peran yang cukup penting dalam meraih kesepakatan final terbentuknya suatu gagasan bisnis, baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, dalam dunia bisnis, terdapat dua jenis komunikasi yang harus diketahui dalam menerapkannya di sebuah kerjasama bisnis, yakni komunikasi horizontal dan komunikasi vertikal. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang dilakukan dengan memiliki tujuan baik antara atasan yang setingkat. Biasanya diwujudkan dengan cara melakukan beberapa pertemuan secara berkala. Sedangkan komunikasi vertikal yakni komunikasi yang dilakukan untuk kepentingan penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan ataupun sebaliknya. Berdasarkan penjelasan tersebut, komunikasi bisnis dapat diyakini menjadi suatu poin penting dalam membentuk suatu kerjasama antar pengusaha melalui beberapa penerapannya. Namun, apakah komunikasi bisnis juga ikut andil dalam mempengaruhi pembentukan suatu karakter kewirausahaan pada diri setiap mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta? Hal inilah yang menjadi poin pendukung peneliti untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah penelitian. Lalu ada perumusan penelitian. Perumusan penelitian ini ada 3 poin, yakni apakah peran komunikasi bisnis terhadap edukasi kewirausahaan mahasiswa. Apakah mahasiswa memiliki karakter kewirausahaan untuk menerapkan komunikasi bisnis di ranah kewirausahaan? Lalu yang ketiga, apakah pengaruh komunikasi bisnis terhadap pembangunan karakter kewirausahaan?
Kemudian ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini juga ada 3, yakni mengetahui peran komunikasi bisnis terhadap edukasi kewirausahaan mahasiswa, mengetahui karakter kewirausahaan mahasiswa melalui penerapan komunikasi bisnis di bidang kewirausahaan, lalu yang ketiga ada mengetahui peran komunikasi bisnis terhadap pembangunan karakter kewirausahaan. Lalu yang ketiga ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian juga terdapat 2, yakni manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian ilmu komunikasi di bidang komunikasi bisnis atau business communications, khususnya mengenai pengaruh komunikasi bisnis dalam membangun karakter kewirausahaan. Lalu, untuk manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan baik bagi peneliti maupun pembaca, untuk kemudian dapat diimplementasikan dan juga menambah kajian literatur untuk penelitian selanjutnya dengan topik dan tema yang serupa. Lalu di bab 2 ada landasan teori. Yang pertama ada konsep. Konsep dalam penelitian ini yaitu komunikasi organisasi. Studi komunikasi organisasi adalah studi mengenai cara pandang objek-objek, juga studi mengenai objek itu sendiri. Organisasi didefinisikan bergantung pada suatu perspektif yang diambil. Namun, tujuan studi ini penting untuk dapat disadari bahwa tidak satu perspektif pun yang dapat menjawab pertanyaan ini secara lengkap. Berdasarkan pandangan objektif, organisasi berarti struktur. Berdasarkan pandangan subjektif, organisasi berarti proses. Sebagian orang menganggap organisasi sebagai suatu subjek yang menyenangkan dan menarik. Tujuan utamanya adalah untuk memahami organisasi dengan mendeskripsikan komunikasi organisasinya, memahami kehidupan organisasi, dan menemukan bagaimana kehidupan terwujud lewat komunikasi. Pendekatan ini menekankan apa yang sebenarnya terjadi dalam organisasi dan memberikan suatu penjelasan yang jarang ditemukan dalam pendekatan-pendekatan lain. Komunikasi organisasi didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang dapat mengambil sejumlah arah yang sah dan bermanfaat. Studi komunikasi organisasi juga dipandang sebagai suatu landasan kuat bagi karir dalam manajemen pengembangan sumber daya manusia dan komunikasi perusahaan, serta tugas-tugas lain yang berorientasikan manusia di dalam lingkup sebuah organisasi. Komunikasi organisasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu pertunjukan dan penafsiran di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Kegiatan manusia dalam mempelajari dan mempraktikkan komunikasi organisasi itu sendiri memiliki tujuan yang berbeda dalam beberapa aspek. Contohnya seperti mengetahui seberapa besar komunikasi bisnis dalam membangun karakter kewirausahaan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan teori fusi Beck and Argyris baik pada tahun 1950 yang menyarankan suatu proses fusi. Ia berpendapat bahwa organisasi hingga suatu tahap tertentu dapat mempengaruhi individu. Sementara pada saat yang sama, individu pun mempengaruhi organisasi. Hasilnya adalah suatu organisasi yang dipersonalisasikan oleh setiap individu pegawai dan individu-individu yang disosialisasikan oleh organisasi. Argyris pada tahun 1957 yang merupakan seorang rekan Beck di Universitas Yale memperluas dan menyempurnakan karyanya. Ia berpendapat bahwa ada suatu ketidaksesuaian yang mendasarkan antara kebutuhan pegawai yang matang dengan persyaratan formal organisasi. Organisasi memiliki tujuan yang berlawanan dengan tujuan individu. Pada penelitian ini mengangkat topik tentang pengaruh komunikasi bisnis terhadap pembentukan karakter kewirausahaan. Sejalan dengan teori fusi Beck dan Argyris yang digunakan pada penelitian kali ini, pada hasil penelitian akan dijelaskan hasil pembentukan karakter kewirausahaan dari pengaruh komunikasi bisnis pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu yang kedua ada penelitian terdahulu. Penelitian serupa sebelumnya pernah dilakukan oleh Kuratul Aini dan Farah Ottavani dari Fakultas Komunikasi Bisnis Telkom University dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol 17 nomor 2 bulan September tahun 2020 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan
motivasi berwirausaha dan lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan, motivasi berwirausaha, dan lingkungan keluarga baik secara simultan maupun parsial terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Jenis penelitian ini menggunakan metode descriptive analysis dan analisis regresi linier berganda. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari narasumber melalui kuesioner dan sekunder diperoleh melalui catatan, buku, dan artikel sebagai teori. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Surya Tri Oktavianto dan Marheni Eka Saputri, STMBE, dari Universitas Telkom dalam e-Proceeding of Management Vol 7 nomor 1 April tahun 2020 dengan judul Analisis Pengaruh Entrepreneurship Barriers terhadap minat berwirausaha di kalangan mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pengaruh entrepreneurship barriers terhadap minat berwirausaha di kalangan mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 400 mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis dengan metode pengambilan sampel, yakni probability sampling dan cluster sampling. Penelitian ini memiliki hasil bahwa entrepreneurship barriers secara parsial memberikan kontribusi pengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung sebesar 59%, sedangkan sisanya 41% dipengaruhi oleh faktor lain, yakni motif, perhatian, perasaan, dan faktor lingkungan. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Gali Palito dan Deden Syarif Hidayatullah dari Universitas Telkom dan dalam e-Proceeding of Management Volume nomor 2 tahun 2018 dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran Pendidikan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metode pembelajaran pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Komunikasi Bisnis Angkatan tahun 2015 Universitas Telkom. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 263 responden yang telah mendapatkan mata kuliah kewirausahaan. Teknik analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa metode pembelajaran pendidikan kewirausahaan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Komunikasi Bisnis Angkatan 2015 Universitas Telkom. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Karin Angguntias dan Raulis Jabat dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Vol 16 nomor 2 tahun 2021 dengan judul Studi Komparatif Komunikasi Bisnis pada Wirausaha Pria dan Wanita. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan komunikasi bisnis pada karakteristik pria dan wanita dalam menjalankan bisnis. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara menggunakan kuesioner. Hasil populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah wirausaha pria dan wanita yang telah menjalankan usahanya minimal selama 1 tahun pada bidang yang sama. Hasil yang didapatkan bahwa rata-rata komunikasi bisnis wanita sebesar 36,70 lebih tinggi dibanding rata-rata komunikasi bisnis yang dilakukan wirausaha pria, yakni sebesar 26,13. Hasil ini menunjukkan bahwa komunikasi bisnis yang dijalankan oleh wirausaha wanita dapat memuat pesan yang lebih lengkap menggunakan kata dan kalimat yang singkat dengan pemilihan secara cermat, disampaikan dengan jelas, sopan, dan penuh ketelitian terhadap audiens. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Ernawati, Linda Rosalina, dan Muharika Dewi dari Universitas Negeri Padang
dalam jurnal IJIRC, Indonesian Journal of Informatic Research and Software Engineering, Vol 1 nomor 1 Maret tahun 2021 dengan judul Efektivitas e-learning mata kuliah kewirausahaan di Universitas Negeri Padang pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembelajaran kewirausahaan menggunakan media website dan pembelajaran e-learning yang dilakukan Universitas Negeri Padang pada masa pandemi COVID-19. Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif, evaluasi dilakukan kepada 307 orang sampel yang menyandang status sebagai seorang mahasiswa yang telah mengikuti pembelajaran kewirausahaan menggunakan e-learning pada masa pandemi COVID-19. Instrumen penelitian ini menggunakan set pertanyaan tentang kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor menyesuaikan kurikulum yang ada. Analisis data menggunakan teknik persentase dan perhitungan selisih skor nilai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara kognitif, afektif, dan psikomotor yang berarti nilai hasil belajar mahasiswa masih belum mencapai batas nilai berkategori baik pada rata-rata skor lebih dari 80. Maka rekomendasi hasil evaluasi ini adalah dibutuhkan peningkatan kinerja program pembelajaran e-learning untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik lagi. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Amin Yusuf Trisuminar Bagus Kisworo dari Universitas Negeri Semarang dalam Journal of Non-Formal Education and Community Empowerment Vol 3 nomor 2 Desember tahun 2019 dengan judul Karakter Kewirausahaan Mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis karakter kewirausahaan mahasiswa jurusan PLS FIP UNES. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik sampling dalam penelitian ini yaitu teknik proportional stratified, random sampling, dan teknik penghitungan sampling menggunakan Isaac and Mitchell. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan pengenalan diri mahasiswa prodi PLS termasuk pada kategori kuat. Karakter kewirausahaan mahasiswa prodi ini berada pada kategori prodi potensi sedang. Strategi pembelajaran pendidikan kewirausahaan pada prodi ini dinilai efektif untuk membekali keterampilan kewirausahaan bagi mahasiswa program studi pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Cut Irna Setiawati dan Saski Isnaini Ahdiyawati dari Universitas Telkom dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 6 nomor 1 tahun 2021 dengan judul Kompetensi Kewirausahaan para Knitting Entrepreneur terhadap Kinerja Bisnis, kasus pada Sentra Industri Rajut Binong, Jati Bandung. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara kompetensi kewirausahaan terhadap kinerja bisnis finansial dan kompetensi kewirausahaan terhadap kinerja bisnis non-finansial para pengusaha rajut di Sentra Industri Rajut Binong, Jati Bandung. Metode ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengambilan sampel yaitu probability sampling dengan jenis sampel random sampling dengan jumlah responden sebanyak 78 pengusaha rajut di Sentra Industri Rajut Binong Jati. Metode analisis ini menggunakan structural equation modeling atau SEM dengan pengolahan data menggunakan Smart PLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi kewirausahaan berpengaruh cukup signifikan terhadap kinerja usaha finansial dengan besaran kontribusi pengaruh sebesar 59,4% dan kompetensi kewirausahaan juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha non-finansial dengan besaran kontribusi pengaruhnya sebesar 45,8%.
Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Anggia Putra Sukmawati dan Nurhayati Aziz dari Universitas Muslim Indonesia Makassar dalam jurnal Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia Vol 9 nomor 1 tahun 2022 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan, Lingkungan Pergaulan, dan Media Sosial terhadap minat berwirausaha mahasiswa UKM Kewirausahaan Universitas Muslim Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan kewirausahaan, lingkungan pergaulan, dan media sosial terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data menggunakan observasi dan kuesioner. Metode yang digunakan ya dalam penentuan sampel adalah metode non-probability sampling yang dipilih dengan sampling jenuh atau sensus, yakni semua anggota populasi digunakan menjadi sampel yang berjumlah 94 mahasiswa. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan kewirausahaan, lingkungan, pergaulan, dan media sosial terhadap minat kewirausahaan mahasiswa. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Husnul Khotimah dari penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Husnul Khotimah dari Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab atau STIBA Ar-Royah Sukabumi dalam Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan atau JIBIK Vol 10 nomor 3 tahun 2021 dengan judul Mata Kuliah Kewirausahaan Islam dan Lingkungan Pengaruhnya terhadap pembentukan karakter mahasantripreneur di perguruan tinggi berbasis pesantren. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana mata kuliah kewirausahaan Islam dan lingkungan pada perguruan tinggi berbasis pesantren mampu membentuk karakter mahasantripreneur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data SPLS 3 yang merupakan salah satu metode alternatif SIM untuk menganalisis bagaimana pengaruh mata kuliah kewirausahaan Islam dan lingkungan terhadap terbentuknya karakter mahasantripreneur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mata kuliah kewirausahaan Islam tidak berpengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter mahasantripreneur. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada inovasi dalam proses pembelajaran di mata kuliah ini. Akan tetapi, lingkungan malah memilih pengaruh yang besar. Hal ini dikarenakan mahasantri dalam kesehariannya selalu berinteraksi dengan para dosen yang pada umumnya menjalankan sebuah usaha. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Francisca Puspita Widiati dan Tri Lestira Putri, warga negara dari Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol 1 nomor 10 tahun 2022 dengan judul Pengaruh Media Sosial, Motivasi, dan Bisnis Kewirausahaan terhadap minat berwirausaha, pengaruh media sosial, motivasi, serta kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian ini berasal dari data primer yang menggunakan analisis regresi berganda serta korelasi menggunakan software SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang positif dari variabel media sosial kepada minat berwirausaha pada tingkat signifikan 0,026 serta taraf signifikansi 0,010. Variabel variabel motivasi memiliki pengaruh positif pada minat berwirausaha, serta pada tingkat signifikasi 0,000, variabel bisnis kewirausahaan memiliki pengaruh perlihatkan perihal media sosial, motivasi, dan bisnis kewirausahaan dengan cara bersamaan memengaruhi signifikan kepada minat berwirausaha pada tingkat signifikansi 0,0000. Lalu yang ketiga di bab 2 itu ada variabel. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni variabel X, yaitu komunikasi bisnis, dan variabel Y, pembentukan karakter kewirausahaan. Variabel X-nya ini adalah komunikasi bisnis. Bidang komunikasi bisnis meliputi pengiriman dua orang, sekelompok kecil, dan dalam masyarakat atau dalam satu hingga beberapa bidang untuk mempengaruhi perilaku suatu organisasi. Komunikasi bisnis merupakan suatu ajakan yang alami dan menggambarkan upaya untuk mempengaruhi perilaku dalam suatu organisasi. Kegiatan dalam komunikasi bisnis ini cenderung saat memberikan informasi kepada klien, kolega, dan supervisor.
Komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dalam merangsang minat, mengurangi permusuhan, dan menggerakkan masyarakat untuk melakukan suatu tugas atau mendidik perilaku. Komunikasi dalam suatu organisasi bisnis memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah dan membuat suatu keputusan. Pertimbangan etis merupakan masalah penting dalam komunikasi yang efektif. Tujuan lain dari komunikasi bisnis adalah untuk mengevaluasi perilaku secara efektif. Komunikasi adalah komunikasi, tidak mungkin dihindari. Dengan kata lain, tidak ada satu hal pun yang merupakan komunikasi. Menurut DeVito, komunikasi tidak dapat dihindari sehingga kita tidak dapat untuk tidak berkomunikasi dan tidak dapat untuk tidak memberikan tanggapan. Komunikasi selalu menimbulkan beberapa jenis efek. Setiap tindakan komunikasi akan melahirkan konsekuensi, terutama bagi semua pihak yang terlibat dalam komunikasi. Dalam berwirausaha akan bergantung pada arus komunikasi, dan pada saat berkomunikasi dalam lingkungan bisnis, individu akan berupaya menciptakan dan mempertahankan kesan positif. Faktor-faktor yang tidak disengaja seperti gerak isyarat atau ketegangan dalam suara mungkin dapat menimbulkan gangguan yang tidak diinginkan yaitu pembentukan karakter kewirausahaan yang menurut Ronstadt, entrepreneurship atau kewirausahaan merupakan sebuah proses dinamik di mana orang menciptakan kekayaan inkremental, berkembang sedikit demi sedikit secara teratur dan berprogres. Yakni dapat dikatakan bahwa seorang entrepreneur adalah seorang yang memulai suatu bisnis baru dan yang melakukan hal tersebut dengan jalan menciptakan sesuatu yang baru atau dengan jalan memanfaatkan sumber-sumber daya dengan cara yang tidak lazim dalam upaya menghasilkan nilai bagi para pelanggannya. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah pengaruh komunikasi bisnis terhadap pembentukan karakter kewirausahaan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Model penelitiannya yaitu komunikasi bisnis dan Negeri Jakarta. Lalu bab 3 ada metode penelitian. Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma pospositivisme yang memegang filosofi deterministik yang menyebabkan adanya kemungkinan penyebab menentukan efek ataupun hasil. Masalah yang dipelajari dalam pendekatan ini adalah dapat mencerminkan kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menilai hasil. Lalu pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis studi deskriptif dan kausal. Lalu metode penelitian ini adalah menggunakan metode survei yang dapat memberikan tentang tren sikap atau pendapat atas suatu populasi dengan cara mempelajari sampel dari populasi tersebut yang termasuk dalam studi cross-sectional dan longitudinal dengan menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur dalam pengumpulan data. Lalu populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasinya adalah seluruh mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020, jumlah 82 orang yang sudah pernah mendapatkan mata kuliah komunikasi bisnis dan entrepreneurship. Lalu sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi yang masih menyandang status sebagai mahasiswa aktif di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 45 orang. Mahasiswa menggunakan rumus Lovin. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel acak sederhana yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang akan dipilih sebagai sampel. Lalu ukuran Steve menggunakan rumus Lovin, hipotesis risk terhadap variabel Y. Ini ada hipotesis statistik. Terus ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini dengan metode survei dari kuesioner secara terstruktur untuk pengumpulan data dengan tujuan untuk menyeluruhkan dari sampel ke populasi. Metode survei ini yakni suatu sistem pengumpulan data informasi dari orang dengan maksud untuk menggambarkan, membandingkan, atau penjelasan pengetahuan serta sikap dan perilaku mereka. Kuesioner akan disebar melalui Google Forms terkait pengaruh komunikasi bisnis terhadap pembentukan karakter kewirausahaan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu ada metode pengukuran data, yakni validitas dan reliabilitas. Uji validitas ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa ukuran hasil pengumpulan data mencakup komponen yang memadai dan representatif yang menyentuh konsep. Terus ada reliabilitas. Reliabilitas merupakan kualitas dari metode pengukuran yang menyatakan bahwa data yang sama akan dikumpulkan setiap kali dalam pengamatan berulang atau fenomena yang sama. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tanpa bias atau bebas kesalahan, dan untuk memastikan data dan analisis data univariat dan bivariat. Uji univariat dilakukan dengan salah satu tujuan untuk mengukur rata-rata dari variabel penelitian. Lalu untuk uji bivariat Lalu keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian ini usaha untuk mendapatkan jawaban dari kuesioner yang telah disusun dan disebar. Peneliti memiliki kendala
karena adanya keterbatasan waktu mendapatkan jawaban dari para responden. Karena responden merupakan seorang mahasiswa aktif yang memiliki banyak banyak kegiatan yang cukup padat dari setiap individunya. Penelitian mengupayakan yang terbaik responden, menyesuaikan jumlah sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Kelemahan penelitian adalah kurangnya data atau informasi yang didapatkan karena proses pelaksanaan pengambilan data dilakukan secara online. Begitu pula dengan kelas yang diikuti oleh para responden terkait komunikasi bisnis dan entrepreneurship, ini juga dilaksanakan secara online, sehingga informasi yang didapat itu kurang maksimal dan tidak berjalan dengan efektif. Lalu kemudian ada definisi operasional. Konsep dalam penelitian ini itu adalah komunikasi organisasi. Berdasarkan pandangan objektif, organisasi berarti struktur. Berdasarkan subjektif, organisasi berarti proses. Sebagian orang menganggap tujuan utama mereka adalah untuk memahami organisasi dengan mendeskripsikan komunikasi organisasinya. Kegiatan manusia dalam mempelajari dan mempraktikkan komunikasi organisasi itu sendiri memiliki tujuan yang berbeda dalam beberapa aspek. Contohnya seperti mengetahui seberapa besar peran komunikasi bisnis dalam membangun karakter kewirausahaan mahasiswa. Hasilnya adalah suatu organisasi yang disosialisasikan oleh organisasi. Lalu penelitian komunikasi bisnis dan pembentukan karakter kewirausahaan. Komunikasi bisnis merupakan suatu ajakan yang alami dalam menggambarkan upaya untuk mempengaruhi perilaku dalam suatu organisasi. Sedangkan lalu pertimbangan etis merupakan masalah penting dalam komunikasi yang efektif. Tujuan lain dari komunikasi bisnis adalah untuk mengevaluasi perilaku secara efektif. Prinsip utama dalam komunikasi, yakni komunikasi tidak mungkin dihindari. Dalam berwirausaha, setiap tindakan komunikasi akan melahirkan konsekuensi, terutama bagi semua pihak yang terlibat dalam komunikasi. Dalam berwirausaha akan bergantung kepada arus komunikasi dalam lingkungan bisnis, individu akan berupaya menciptakan dan mempertahankan kesan positif. Nah, variabel selanjutnya, pada variabel ini, variabel X itu diturunkan pada dimensi, kemudian diturunkan kembali pada indikator. Dimensi pada variabel ini yaitu memberitahu atau selling, mempromosikan atau selling, berpartisipasi atau participating, dan mewakilkan atau delegating. Lalu variabel selanjutnya ada itu variabel Y, yaitu membentukkan karakter kewirausahaan, yakni merupakan suatu proses dinamik di mana orang menciptakan kekayaan incremental atau berkembang sedikit demi sedikit secara teratur dan berprogres. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang entrepreneur adalah seorang yang memulai suatu bisnis baru dan yang melakukan hal tersebut yang baru atau dengan jalan memanfaatkan sumber-sumber daya dengan cara yang tidak lazim dengan upaya menghasilkan nilai bagi para pelanggan. Dimensi berikutnya yaitu penghargaan diri atau self-esteem, aspirasi, komitmen, energi, dan pemecahan masalah. Lalu kemudian ada operational concept atau OKA. Sini konsepnya itu ada komunikasi organisasi, variabel komunikasi bisnis, dimensinya itu ada memberitahu dengan indikator mudah melakukan peran dalam menjalankan tugas, mengetahui peran yang harus dijalankan melalui berbagai step dan memberitahu apa, di mana, kapan, dan bagaimana cara mengerjakan berbagai tugas, mempromosikan atau selling, melakukan usaha komunikasi dua arah, menyediakan dukungan sosial emosional seperti berpartisipasi atau participating, keterlibatan pengambilan keputusan melalui komunikasi dua arah, pertanggungjawaban atas keputusan yang telah dipilih untuk penyelesaian tugas. Lalu kemudian ada mewakilkan atau delegating, membiarkan untuk bertanggung jawab keputusan dan tanggung jawab penuh karena telah memiliki tingkat kesiapan yang tinggi atas perilaku mereka di lingkup bisnis. Pembentukan karakter kewirausahaan di sini ada dimensi penghargaan diri atau self-esteem dengan indikator perubahan penghargaan diri melalui citra tanggapan yang diberikan orang lain, memiliki pandangan subjektif akan diri sendiri yang diciptakan melalui pesan dari organisasi. Lalu di dimensi aspirasi, prestasi yang diinginkan, mengembangkan aspirasi untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Lalu ada dimensi komitmen dengan indikator mempertahankan untuk meningkatkan produktivitas melalui komitmen organisasi. Lalu di dimensi energi ada mencurahkan energi untuk bertukar informasi, melakukan penghargaan. Lalu di dimensi pemecahan masalah pada variabel pembentukan karakter kewirausahaan, di sini ada dua indikator, yaitu proaktif dalam menangani masalah pekerjaan dan inisiatif bertindak untuk memecahkannya sebelum memiliki dampak besar bagi organisasi. Baik, sekian penjelasan ini skripsi kuantitatif saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.